Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar Sukses Beasiswa dan Kerja. Ini adalah webinar series yang akan kami berikan untuk siswa peserta kursus dari TOEFL IELTS Preparation di Royal English. Nah, webinar ini tujuannya adalah memberikan pengetahuan tentang bagaimana supaya Anda bisa menapaki masa depan dengan lebih baik. Dan sharing ini saya berikan berdasarkan dari pengalaman saya selama ini, baik dari sisi beasiswa maupun dari sisi kerja. Perkenalkan, nama saya Sunu Farid Latif. Saya merupakan TOEFL IELTS Certified Trainer dan saya merupakan awardee dari 3 beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. Saya menyelesaikan master saya di jurusan English Language Teaching di King's College, University of London, UK. Nah, ini adalah perkenalan singkat saya. Nah, sekarang saya ingin teman-teman menuliskan di kolom komentar target Anda apa. Misal, saya beasiswa, tuliskan beasiswanya apa. Jadi misal beasiswa S2, tulis beasiswa S2. Kalau bisa tambahkan sekalian beasiswa S2 apa? Apakah S2 dalam negeri, S2 luar negeri? Jadi tuliskan secara lengkap apa target Anda. Bagaimana kalau kerja? Tuliskan juga kerja. Jadi saya pengen teman-teman menuliskan di kolom komentar apa goal Anda. Yuk semuanya, tuliskan apakah beasiswa, kalau beasiswanya apakah S1, S2, atau S3, apakah di dalam atau di luar, untuk kerja kira-kira kerja apa yang mau ditargetkan. Oke, silahkan tuliskan di kolom komentar. Hmm. Oke, S2 dalam negeri LPDP, yang lainnya? Dalam negeri LPDP, oke, yang lainnya? Ya, supaya saya nanti bisa memetakan dalam negeri, oke, dalam negeri, luar negeri, dalam negeri BIB, multinational company, S3 luar negeri, LN, S3 LPDP, oke. Yang lainnya, ya, kerja, oke, beasiswa kebidanan dalam luar negeri, S3 luar negeri, kerja multinational company, S2 luar negeri, S2, oke. LN, S2, S3 luar negeri, kerja di luar negeri, S3 LPDP. Hmm. Oke, cool. Terima kasih teman-teman yang sudah submit. Nah, dengan seperti ini, saya nanti mengerti kira-kira apa yang menjadi concern teman-teman. Dan jangan lupa, nanti akan saya buka sesi tanya jawab. Maka siapkan pertanyaan. Nah, permintaan saya apa? Pertanyaannya nanti to the point. Oke, di webinar hari ini, saya akan membahas 3. Yang pertama adalah mindset-nya dulu. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang langkah mendapatkan beasiswa. Nah, langkah mendapatkan beasiswa ini, saya tidak akan spesifik menyebutkan beasiswa apa. Jadi ini langkah mendapatkan beasiswa secara general. Kemudian, nomor 3, nanti cara mendapatkan kerja. Misal nih ya, teman-teman nanti, oh saya ke webinar ini cuma mau mencari informasi beasiswa. Anda nanti boleh leave kalau saya menjelaskan yang cara mencari kerja. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan dua-duanya, silahkan diikuti sampai akhir, sampai selesai. Oke, sekarang kita masuk yang pertama yaitu mindset beasiswa. Oh, sorry, mindset pejuang. Oke, ini adalah mindset yang harus ditanamkan bahwa hidup ini adalah perjuangan. Dan kita adalah pejuang dari hidup kita sendiri. Kenapa ini harus ditanamkan? Supaya Anda tidak memiliki rasa malas. Karena rasa malas itu akan menjadi penyakit bagi Anda untuk mendapatkan kesuksesan.
Tidak ada ceritanya orang malas itu nanti sukses kecuali kalau itu dia insidentil. Insidentilnya itu apa? Contoh warisan, ya. Contoh dia menang lotre. Tetapi itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Jadi kita realistis saja bahwa most of us, ya, hampir semua dari kita ini kita tidak mendapatkan warisan yang kaya raya. Memang ada di orang Indonesia, tapi itu sangat kecil sekali. Maka dari itu kita harus tanamkan, kita harus punya mindset bahwa hidup ini harus diperjuangkan dan kita yang bisa memperjuangkan. Kalau misal Anda menginginkan sesuatu, maka fokus di sesuatu tersebut dan perjuangkan. Jangan bersantai-santai, karena ini nanti yang akan menghambat Anda untuk mendapatkan target tersebut. Kemudian, yang kedua, ada pertanyaan. Lantas, kalau saya saat ini, saya baiknya mencari beasiswa atau saya baiknya ini mencari kerja? Kalau Anda belum punya keduanya, saran saya adalah Anda mencoba keduanya. Kenapa demikian? Karena kita nanti tidak mengerti. Kita akan mendapatkan rezeki kita itu di beasiswa atau kerja. Jadi kita itu seperti memiliki jatah, ya. Jatah rezeki kita itu sudah ada. Tetapi kita nggak ngerti kan, apakah nanti kita nanti dapatnya beasiswa ataukah nanti saya akan mendapatnya kerja. Nah, bagaimana mengetahuinya? Ya kita harus coba dulu. Nah, ini saya sedikit cerita tentang background saya. Jadi saya menyelesaikan S1 saya itu tahun 2008. Kemudian di 2009 saya mencoba dua sekaligus, yaitu mencoba beasiswa dan kerja. Waktu itu saya mencoba beasiswa AAS sama beasiswa Chevening, dan saya sambil mengajar di bimbingan belajar. Jadi saya lakukan ketiganya. Karena saya nggak ngerti, saya nanti dapatnya beasiswa dulu atau kerja dulu. Gitu ya. Ternyata AAS ini saya ketolak. Chevening saya juga ketolak. Oke, ini tolak ya. Nah, sambil saya melakukan seleksi ini, saya mengajar di bimbel. Jadi saya nggak nganggur. Bayangkan kalau saya nguber beasiswa, tapi saya nggak punya pemasukan. Ya, kecuali kalau Anda masih disupport sama orang tua, nggak apa-apa. Tapi waktu itu saya sudah nggak disupport sama orang tua. Karena memang nggak ada. Maka saya memutuskan saya harus ambil dua langkah sekaligus, menjadi guru bimbel dan mengejar beasiswa ini. Ternyata apa? Ternyata gagal. Jadi gagalnya itu di 2009 sama di 2010. Nah, saya menjadi guru bimbel mulai 2009 sampai 2011. Nah, di 2011 ini saya memulai, habis dari bimbel ini, saya memulai untuk mendirikan Royal English. Tapi karena saya nggak punya modal, saya mulai dari guru privat. Kayak gini. Kemudian di 2012, saya mendirikan Royal English. Oke. Kemudian saya bekerja nih. Royal English berkembang, berkembang. 2016, saya baru mendapatkan beasiswa ke London. Ternyata saya di 2016 dapat dua-duanya, dapat kerja dulu, baru dapat beasiswa. Nah, kita nggak ngerti kita nanti mau dapatnya itu di mana. Nah, saya punya teman sekelas. Teman saya ini, dia nguber beasiswa ke luar negeri. Dia nguber dulu ya, beasiswa ke luar negeri. Ternyata yang luar negerinya ditolak. Dia keterimanya di dalam negeri. Jadi di dalam negeri dia keterima, kemudian lulus S2, kemudian dia apply jadi dosen dan keterima sebagai dosen PNS. Kemudian dia ketika sudah dosen PNS,
dia harus lanjut S3. Nah, disinilah dia baru mendapatkan S3 LN. Nah, dari sini kita nggak ngerti petanya nanti seperti apa. Jadi teman saya ini ngotot untuk S2 luar negeri. Tapi ternyata dia nggak grantednya dalam negeri. Dia lakukan sungguh-sungguh, kemudian dia mendapatkan jatah menjadi PNS dan dia akhirnya bisa lanjut S3 di luar negeri. Jadi ternyata rezeki dia di luar negeri bukan S2 tapi S3. Kenapa? Karena ada hiddennya, ada yang tersembunyi, yaitu dia berhasil menjadi seorang PNS. Nah, peta setiap orang itu nanti akan berbeda-beda. Maka kalau tanya, saya harus beasiswa atau kerja? Saya sarankan ambil keduanya. Jadi jangan dijalankan salah satu, karena nanti kalau dijalankan salah satu, misal nih, Anda hanya mau berbeasiswa saja, Anda nggak akan punya pemasukan. Kayak gitu. Anda misal kerja saja, Anda tidak bisa improve. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Kalau memang Anda ini memiliki niat untuk melanjutkan studi. Tapi kalau Anda dari awal sudah yakin bahwa, oh saya nggak mau studi lagi, saya maunya kerja, berarti kerja ini yang jadi fokusnya. Nah, ini mindset secara umum. Nah, habis itu nanti akan saya breakdown beasiswa bagaimana cara mendapatkannya, kemudian kerja nanti bagaimana cara menciptakannya. Oke, sekarang kita akan membahas pola pikir pejuang, mindsetnya pejuang, baik pejuang beasiswa maupun pejuang pekerjaan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah setiap lowongan. Lowongan itu berarti kan ada dua ya. Ada lowongan kerja, ada lowongan beasiswa. Kalau ada lowongan dan Anda eligible, eligible itu apa? Boleh, bisa mendaftar, maka saran saya daftar. Karena semua sekarang pendaftarannya online. Jadi kalau ada halaman kerja, ada Anda eligible, masuki. Ada beasiswa, kemudian Anda eligible, masuki. Karena kita nggak ngerti nanti dapatnya di mana. Kemudian, jika sudah kerja, Anda berhasil dapat kerja nih, tapi Anda nggak mau melanjutkan studi, nggak mau S2, nggak mau S3, it's fine. Tetapi, saya minta apa? Upgrade ilmu. Dengan apa? Dengan kursus pulih. Ya. Kalau bisa, ya upgrade ilmu dengan apply beasiswa. Tapi kalau misal, oh saya nggak suka S2, S3, saya maunya S1 tapi menjadi seorang profesional, berarti Anda ambil kursus keahlian. Misal Anda menjadi konsultan pajak, oh berarti Anda harus ambil kursus konsultan pajak. Misal Anda mau jadi konsultan keuangan, oke berarti ambil kursus konsultan keuangan. Jadi upgrade ilmu meskipun Anda sudah kerja. Kemudian ketika Anda bekerja, ini penting sekali bahwa bekerja itu yang jadi yang menjadi daya tariknya bukan sekedar gajinya saja. Tapi yang lebih menarik menurut saya adalah tentang ilmu bekerja. Contoh, tadi saya menceritakan bahwa saya ini menjadi seorang guru bimbel. Kalau guru bimbel waktu itu gajinya sangat sedikit sekali. Tapi saya melihat apa? Nanti kalau saya mengajar di bimbel ini, saya akan dapat ilmu bagaimana mengajar. Yang kedua, saya akan dapat ilmu bagaimana mendirikan lembaga. Jadi saya melihatnya futuristik. Jadi kalau gaji ya, at least bisa mengcover kehidupan sehari-hari, tapi yang penting bagi saya adalah ilmu. Karena ilmu inilah yang akan membuat kita berkembang. Kemudian kalau sudah nih ya, kalau sudah lamar kerja, lamar beasiswa, bagaimana jika ada gagal? Kalau gagal itu pasti. Jadi setiap dari orang yang berjuang itu pasti akan ada jatah gagalnya. Tapi jangan khawatir bahwa syarat sukses itu adalah harus pernah gagal dulu. Kalau Anda nggak mau mencoba, Anda nggak mau gagal, sama kayak di kelas yang selalu saya ajarkan bahwa kalau Anda mau TOEFL-nya tinggi, ya Anda harus praktek untuk menjawab. Bagaimana kalau salah? Evaluasi. Nah, sama kayak ini. Kalau Anda mencoba, kemudian gagal, evaluasi. Ini bagian proses dari sukses. Anda harus gagal. Kemudian yang keempat. Ini penting sekali. Anda jangan mengeluh dengan keadaan.
seburuk apapun keadaan Anda. Kenapa demikian? Karena gini, setiap orang itu pasti punya privilege masing-masing. Privilege itu apa? Privilege itu adalah keuntungan yang dia dapatkan secara personal. Contoh, bapaknya kaya. Ini privilege. Misal Anda tidak kaya. Dia terlahir pinter. Ya, Anda terlahir biasa. Oke? Nah, ini adalah privilege. Tetapi selain privilege, orang itu pasti punya masalah. Jadi dua ini pasti dia akan muncul semuanya. Ada privilege, ada masalah. Dan setiap orang pasti punya masalah masing-masing. Jadi kalau Anda merasa bahwa saya ini at the bottom, ya. Saya sedang berada titik nadir hidup saya. Nah, kalau seperti itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah terima keadaan. Jadi keadaan saya kayak gini, tapi yang membedakan saya dengan orang lain adalah saya akan memperjuangkan masa depan saya. Jadi tidak ada yang bisa memperjuangkan selain Anda sendiri. Jadi sekali lagi, apapun keadaan Anda, terima keadaan tersebut, kemudian yang dibus, yang dikerjakan, yang dilakukan adalah ayo memperjuangkan masa depan, karena yang bisa memperjuangkan itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau misalnya ada 100 peluru tembakan semua, kalau gagal satu kita nanti masih ada 99. Tetapi semuanya harus diukur apakah ini bisa saya capai atau tidak. Jadi kalau Anda misalnya Anda jurusannya engineering, tapi ternyata ada lowongan misal eh, apa melukis kayak gitu, dan Anda nggak bisa melukis, ya sudah nggak usah dipelajari kayak gitu. Jadi apa yang Anda eligible, kemudian itu bisa diraih, fokus mengerjakan. Jadi ini pola pikir dari pejuang. Semua peluang dicoba, kalau gagal pasti ya itu gagal, tapi syarat sukses harus gagal dulu. Kemudian setiap orang punya masalahnya masing-masing. Jadi kalau Anda punya masalah, terima itu, kemudian siapkan mindset bahwa saya harus memperjuangkan masa depan saya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus menembak dua target tadi. Kalau memang Anda belum punya pekerjaan atau belum mendapatkan beasiswa. Jadi langsung dua target. Kenapa? Kalau misal beasiswanya ditolak, Anda bisa keterima di kerja. Kalau misal kerjanya ditolak, Anda bisa keterima di beasiswa. Ya. Bagaimana kalau belum dapat keduanya? Upgrade skill. Ini penting sekali. Kenapa? Karena nanti di dunia kerja, skill itulah yang nanti akan dibutuhkan. Kenapa sekarang banyak lulusan-lulusan S1 yang masih menganggur? Karena banyak dari mereka yang tidak memiliki skill. Jadi kalau misal average person hanya bermodal ijazah gitu aja ya, nggak ada skill apapun, ya pasti dia akan kalah. Skillnya apa? Skill yang macam-macam. Apakah skill desain? Apakah skill menjadi seorang konten kreator? Misal nih, Anda seorang guru, ya. Anda seorang lulusan sarjana pendidikan. Kemudian Anda melamar nih ke sebuah sekolah. Nah, ternyata sarjana pendidikannya banyak sekali. Tiba-tiba ada seorang sarjana pendidikan yang dia ini pinter mengemas acara menjadi konten Instagram yang bagus. Dia tunjukkan portofolionya. Bapak, kalau menerima saya menjadi guru di sekolah ini, saya akan jadikan setiap kegiatan di sekolah ini menjadi konten, dan ini nanti akan viral, dan ini nanti akan menjadi kelebihan sekolah ini, menjadi bahan marketing untuk mengalahkan sekolah-sekolah yang lain. Coba kalau Anda punya kayak gitu, pasti si sekolah tersebut akan menganggap Anda memiliki nilai yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi harus upgrade skill. Sama kayak saya. Ketika saya memutuskan, saya akan menjadi seorang English test teacher. Saya akan menjadi pengajar bahasa Inggris untuk tes. Maka saya fokus di sini. Saya upgrade skill saya. Supaya apa? Supaya orang mengerti bahwa expertise saya, bidang keahlian saya adalah mengajar bahasa Inggris untuk tes. Sehingga apa? Orang mengerti. Kalau orang mengerti dan menganggap bahwa saya punya value,
dibanding dengan guru bahasa Inggris pada umumnya, maka value saya akan naik dan tentunya tawaran-tawaran akan semakin banyak. Jadi kuncinya di mana? Ini, upgrade skill Anda jika Anda ingin bekerja yang layak. Kemudian Anda bisa belajar ya, menulis CV, motivation letter, belajar TOEFL. Ini bagian dari menembak dua target. Nah, tentunya ketika Anda belajar apapun, itu nanti pasti tidak sempurna. Gampangnya gini, orang kalau misal pertama dia belajar memasak nasi goreng, pasti ada rasa keasinan, pasti kurang asin atau kurang apa. Tapi semakin dia belajar, semakin nanti dia akan mendekati kesempurnaan. Nah, sama dengan Anda. Misal nih, Anda apply beasiswa, yang pertama gagal nih, evaluasi. Coba lagi kedua. Kemudian ada lowongan kerja, coba lagi. Kemudian dievaluasi kalau gagal. Nah, ini akan menjadikan Anda sempurna dan akan menjadi orang yang terus maju. Karena akan evaluate terus-menerus. Nah, sekarang sesudah membahas mindset, kita yang kedua, kita akan membahas tentang beasiswa. Jadi untuk mendapatkan beasiswa, ini nanti ada 7 item yang perlu kita garis bawahi. Saya nggak menjelaskan jenis-jenis beasiswanya, karena jenis-jenisnya banyak sekali. Dan setiap beasiswa itu unik, dia akan meminta sesuatu yang spesifik dari kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan beasiswa? Yang pertama adalah kenali jenis dan target beasiswa Anda. Misal, saya mau beasiswa LPDP, dipelajari. LPDP itu siapa sih yang dicari? Kayak gitu. Caranya bagaimana? Kalau sekarang gampang. Anda tinggal cari di internet ya. Di googling, dicari semua data tentang LPDP nanti akan muncul. Misal mau AAS. Nah, AAS sama LPDP kriterianya berbeda. Jadi Anda harus detail mencari AAS ini dia mintanya apa. Jangan sampai yang dicari adalah warna merah, Anda masuk ke beasiswa yang mencari warna biru. Jadi yang pertama sekali adalah kenali jenis beasiswanya dan target beasiswanya itu apa. Kemudian ketika Anda mentargetkan beasiswa, sesudah mengenali beasiswa, jangan lupa di setiap beasiswa itu yang dicari adalah masalah. Jadi apapun jenis beasiswanya, mereka pasti akan mencari orang yang menyelesaikan masalah. Ini adalah bekal penting. Sama halnya kalau Anda bekerja sebagai seorang karyawan, sebagai seorang wirausahawan. Contoh nih, misal ya, saya apply beasiswa S2. Oke, apa beasiswanya? LPDP. LPDP mencari orang yang punya kontribusi ke negara. Saya mikir nih, apa ya yang saya kontribusikan? Oh ya, saya punya Royal English. Oke. Kemudian saya pingin dengan Royal English, saya akan mengajar bahasa Inggris untuk orang-orang Indonesia secara masif. Oleh karena itu, saya butuh melanjutkan S2 di London. Nah, berdasarkan penelitian bahwa kemampuan orang Indonesia terkait bahasa Inggris itu rendah. Nah, ini namanya masalah. Jadi kalau Anda misal mau melanjutkan S2, S3, cari masalah tersebut itu apa. Dan yang tahu masalah itu siapa? Anda. Jadi Anda mau mengangkat masalah apa? Cari di internet data pendukungnya apa, kemudian nanti yang mengatakan ini siapa, ini nanti bisa menjadi acuan. Misal nih, saya mengangkat kemampuan bahasa Inggris orang Indonesia rendah, kata siapa? Harus ada datanya. Nah, Anda silahkan cari data tersebut di internet itu banyak sekali. Oke? Jadi yang pertama apa? Kenali jenis target beasiswa dan
temukan masalah. Karena orang-orang yang menyelesaikan masalah inilah yang nanti akan mendapatkan beasiswa. Dalam pekerjaan bagaimana? Sama. Yang dicari adalah orang yang menyelesaikan masalah. Misal nih, Anda seorang marketer, kemudian ada perusahaan yang penjualannya rendah, Anda hadir sebagai seorang marketer yang akan menyelesaikan masalah, you get the job. Jadi, kehadiran Anda ini menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, nanti kita akan bahas dokumen-dokumen apa yang perlu disiapkan. Kemudian yang ketiga, ini penting sekali, adalah kuasai bahasa Inggris. Ada dua ya, ada TOEFL maupun IELTS. Nah, nanti kita akan bahas secara detail. Kemudian yang keempat apa? Tulis rencana secara detail. Jadi nanti saya akan memberikan tips bagaimana cara menulis rencana. Oke, kita break dulu 2 menit ya untuk mendengarkan kumandang adzan sholat Isya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menunggu. Sekarang kita lanjutkan ya. Kemudian di poin 5 kita nanti akan membahas bagaimana cara mencari rekomendasi dari orang yang tepat. Kemudian yang keenam, bagaimana cara aktif mencari, memantau informasi beasiswa. Dan 7, apply ke banyak tempat. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu kenali beasiswamu. Oke, yang pertama, Anda harus secara spesifik mentargetkan Anda mau beasiswa DN atau LN. Kenapa demikian? Karena ini erat kaitannya dengan syarat bahasa Inggris. Artinya bagaimana? Kalau di N biasanya dia mintanya TOEFL ITP. Kalau LN biasanya dia mensyaratkan IELTS. Nah, TOEFL ITP sama IELTS bedanya jauh sekali. Tingkat kesulitannya maupun biaya tes. Jadi tentukan dulu nih, saya mau dalam negeri atau luar negeri. Nah, pertimbangannya sekarang, apa yang membuat Anda harus mengambil dalam negeri atau luar negeri? Pertimbangannya ini secara personal. Jadi masing-masing punya pertimbangan. Contoh secara personal ya. Yang pertama, apakah Anda ini seorang yang adaptif? Kalau misal, oh saya nggak bisa adaptasi terlalu cepat, saya adaptasinya lambat. Berarti dalam negeri boleh. Tapi kalau Anda merasa bahwa Anda seorang yang cepat beradaptasi, Anda bisa
melanjutkan studi ke luar negeri. Kemudian, misalnya alasan personal, saya sudah punya TOEFL ITP dan saya merasa kalau belajar IELTS saya nggak kuat. Oke, Anda bisa ambil dalam negeri. Ya. Kalau merasa bahwa Anda siap bekerja keras untuk IELTS, Anda bisa ambil luar negeri. Kemudian keluarga, apakah keluarga Anda siap dibawa ke luar negeri atau mereka prefer di dalam negeri? Jadi banyak sekali pertimbangannya, maka saya nggak menyarankan, oh harus DN, oh harus LN. Ini nanti secara personal. Kemudian yang kedua, beasiswanya maunya yang full atau yang partial. Contoh nih, kalau full berarti yang beasiswa-beasiswa dari pemerintah. Kalau partial ini biasanya dari kampus. Ya, misal nih, saya ada dana nih, tapi saya butuh tambahan. Anda bisa ambil yang partial. Kemudian, apakah beasiswanya nanti untuk S1, S2, S3 atau short course? Ini perlu ditentukan supaya apa? Anda nanti bisa mencari secara spesifik. Kemudian cari berdasarkan negara dan mereka mintanya apa. Contoh nih ya, sepengalaman saya beasiswa yang paling banyak jumlahnya adalah beasiswa LPDP. Ini paling banyak sekali. Nah, selama Anda memenuhi poin apa minimalnya, beasiswa LPDP itu nanti bisa diraih. Tapi kalau beasiswa yang lain, sepengetahuan saya, mereka ada maksimalnya. Jadi kalau misal Chevening, ini perkiraan sekitar 20-an berapa. Setahun untuk satu negara Indonesia. Kemudian Fulbright, kemudian MXT, kemudian DOT, ini nanti juga ada batasan. Tapi kalau LPDP, selama Anda memenuhi minimal grade-nya, Anda akan mendapatkan beasiswa. Jadi ini peluang yang sangat besar untuk teman-teman mendapatkan beasiswa LPDP. Kemudian yang kedua apa? Siapkan dokumen sejak dini. Ini biasanya menjadi penyakit, menjadi problem yang sering dilakukan oleh kita ya. Apa? Menunda dokumen. Sukanya apa? Besok penutupan, hari ini baru menyiapkan dokumen. Apa dokumennya? CV. Ini penting sekali. Kenapa CV itu penting? Karena dengan CV Anda bisa memamerkan Anda ini siapa. Jadi ini adalah showroom atau showcase dari diri Anda. Jadi apa nanti yang menjadi keahlian Anda dan lain sebagainya, nanti Anda bisa tampilkan di CV. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, Anda nanti kalau melamar beasiswa, biasanya akan ada namanya persyaratan LOE. Apa itu LOE? LOE adalah surat penerimaan dari kampus. Dan surat penerimaan dari kampus itu biasanya meminta motivation letter atau personal statement. Jadi Anda harus siapkan jauh-jauh hari. Dan motivation letter atau personal statement ini dia satu ya harus berdasarkan masalah, yang kedua harus personal. Jadi berdasarkan masalah dan harus personal. Kemudian yang ketiga, dokumennya apa? Surat rekomendasi. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mendapatkan surat rekomendasi. Nah ini, kalau beasiswa di Indonesia biasanya loh ya, dia minta ijazah sama transkrip nilai yang dilegalisir. Ini kan juga takes time kan ini ya. Kalau misal dia meminta yang legalisir, berarti Anda harus kerja ekstra untuk mencari legalisirnya. Kemudian yang kelima, sertifikat bahasa Inggris. Ini penting sekali. Jadi misalnya, tadi kan saya sampaikan di poin 1 adalah tentukan beasiswanya. Saya mau dalam negeri, oh berarti TOEFL. ITP. Kayak gitu. Saya mau luar negeri, oh berarti IELTS. Jadi jangan mengambil sesuatu yang Anda tidak tuju. Misal nih, saya maunya dalam negeri, tapi tesnya IELTS. Boleh, tapi itu nanti akan wasting money. Dan itu akan membuat Anda struggling. Kenapa? Karena IELTS itu lebih sulit. Jadi tentukan beasiswanya, maka Anda akan ngerti sertifikat bahasa Inggris apa yang dibutuhkan. Kemudian, bagi teman-teman S3, jangan lupa ada syarat yang sulit, yaitu proposal riset. Dan biasanya dia juga minta profesor
yang sudah mengapprove proposal Anda. Nah, ini Anda harus cari seluruh dunia, terutama bagi teman-teman yang akan melanjutkan S3 luar negeri. Jadi, dokumen yang disiapkan ini banyak. Maka ini takes time, maka ini harus disiapkan jauh-jauh hari. Maka tadi saya sarankan, Anda sambil bekerja, sambil mempersiapkan dokumen-dokumen beasiswa. Jadi nggak mubazir waktunya. Jadi misal nih, saya pagi sampai sore kerja, malam mempersiapkan berkas beasiswa. Kayak gitu. Jadi nanti misal kehidupan saya sehari-hari, saya bisa cover dari kerja tadi. Kemudian potensi saya mendapatkan beasiswa tentu terbuka karena malamnya saya mengerjakan dokumen-dokumen. Kemudian yang ketiga, bahasa Inggris ya. Kenali beasiswanya targetnya minta apa, ya. Kemudian kalau sudah tahu mintanya TOEFL ITP, mintanya IELTS, saya sarankan kursus dulu. Kenapa nggak boleh modal nekat? Karena kalau Anda modal nekat dan Anda gagal, uang Anda hangus. Pertanyaannya, apakah dengan kursus otomatis pasti lulus? Tidak. Tetapi dengan kursus ini akan membuat peluang TOEFL, ITP, peluang IELTS Anda memenuhi minimal skornya. Tapi kalau Anda nggak kursus, Anda nggak belajar, ini sangat-sangat rentan sekali Anda gagal di bagian TOEFL atau IELTS. Ya. Jadi kalau sudah dikenali, kursus, latihan, baru nanti ambil tes. Jangan pernah modal dengkul. Ya wis, urusan belakang lah, yang penting kita coba, siapa tahu nanti lulus. Itu jarang sekali terjadi. Kecuali kalau memang Anda seorang native. Native pun juga belum tentu mendapatkan skor yang tinggi di tes IELTS maupun TOEFL ITP. Jadi kuasai bahasa Inggris berdasarkan dari target beasiswa Anda. Kemudian yang keempat, selalu bikin peta, bikin rencana, ya. Jadi misal nih, Anda belum bekerja, Anda belum dapat beasiswa, petakan. Oh, pagi sampai sore saya jadwalnya apa saja? Apakah saya mencari kerja, apakah saya nyicil beasiswa, dipetakan. Tulis dengan detail target Anda. Kemudian kenali nih deadline beasiswa. Jadi Anda nanti bisa cari jenis-jenis beasiswa kemudian buat rencananya. Misal nih, dalam setahun itu ada 100 beasiswa. Kenali nih beasiswa mana yang Anda mau ambil. Kan nggak mungkin semuanya diambil. Diperkecil, kemudian dilihat deadline-nya kapan, mintanya apa, buat rencana. Dalam 1 tahun dibuat rencana supaya apa? Anda terstruktur. Dan rencana itu nanti harus dicetak dan ditaruh tempat yang selalu terlihat. Supaya apa? Jadi motivasi Anda. Kemudian mencari rekomendasi. Ini penting sekali. Kenapa rekomendasi itu penting? Rekomendasi itu ibaratnya adalah kartu as untuk menaikkan nilai Anda. Jadi rekomendasi ini meningkatkan kredibilitas aplikasi pelamar beasiswa. Pilih orang yang tepat. Jadi rekomendasi itu tidak harus dia orang yang menjadi rektor, menjadi presiden gitu enggak. Tetapi pilih orang yang tepat, yang kenal baik prestasi dan karaktermu. Biasanya ini dibuktikan dengan bukti kerja atau bukti akademik. Contoh, dosen pembimbing. Ya. Dosen pembimbing, wah saya tahu ini anak ini akademiknya bagus sekali, maka saya sangat merekomendasikan. Oh berarti pemberi beasiswa yakin. Oh berarti ini kandidat ini dia berpotensi untuk mendapatkan beasiswa. Atasan, ya. Anda sudah bekerja, Anda seorang dokter misal. Anda minta rekomendasi dari atasan yang atasan itu ngerti bagaimana kinerja Anda selama di rumah sakit. Kemudian tips meminta beasiswa, meminta rekomendasi.
tolong ya, hubungi dengan sopan. Jadi jangan langsung ditembak. Pak minta tolong diisi ini apa link untuk rekomendasi beasiswa. Kayak gitu jangan. Kenapa? Anda harus memperkenalkan diri dulu. Karena kita nggak ngerti target itu masih kenal sama kita atau enggak. Jadi Pak, perkenalkan saya bla bla bla, saya dulu pernah menjadi asisten Bapak di mata kuliah Bapak bla bla bla. Apakah Bapak masih ingat? Oh ya ingat. Nah, kalau sudah ingat, jelaskan begini Pak, saya bermaksud bla 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 kayak gitu. Jadi sampaikan dengan baik, kalau bisa ketemu langsung atau by appointment. Jelaskan tujuan, kirim CV, prestasi, beri waktu. Jadi jangan, Pak tolong ya diisi, besok saya ambil. No. Kenapa? Kita nggak ngerti orang tersebut punya waktu apa enggak. Kemudian, hindari meminta orang yang kita tidak kenal meskipun orang tersebut punya jabatan. Wah, saya minta rektor dong. Kayak gitu. Ternyata rektornya nggak kenal Anda. Ya bagaimana rektor nanti memberikan rekomendasi wong dia nggak kenal sama Anda. Jadi orang yang tepat itulah orang yang kenal baik prestasi dan karakter Anda sehingga bisa memberikan gambaran. Kemudian yang keenam, ini Anda harus aktif mencari dan memantau info beasiswa. Coba saya yakin kita semuanya ya, itu akan sangat terbiasa mencari berita setiap harinya. Di portal-portal berita ada banyak sekali berita setiap hari, Anda pasti suka mencari itu. Nah, karena Anda mau mencari beasiswa, ditambah nih ya, sumber-sumber informasi beasiswa ditambah dicari untuk kita update apa yang sedang terjadi saat ini. Website resminya misal LPDP. LPDP tahun ini buka tanggal berapa saja. Media sosial kampus, lembaga beasiswa. Anda kan punya IG kan? Nah, IG-nya ini dicari grup-grup yang atau eh, lembaga-lembaga yang menginformasikan beasiswa. Komunitas pendidikan, kemudian pasang notifikasi ya. Jadi misal Anda menemukan website yang bagus, oh ini tentang beasiswa semua, itu di follow, kemudian bergabung masuk grup WA, Telegram, itu apa? Di Telegram banyak sekali info-info tentang Telegram beasiswa. Nah, itu nanti diikuti. Cek rutin minimal seminggu sekali dicek info yang baru itu seperti apa. Nah, aktif memantau ini untuk memberikan gambaran kira-kira beasiswa apa yang bisa kita apply. Kemudian, yang terakhir adalah apply ke banyak beasiswa. Kenapa saya meminta banyak? Karena kita nggak ngerti. Tadi kan saya cerita, saya gagal di Chevening, saya gagal di AAS, tapi saya berhasil mendapatkan di LPDP. Terus kemudian, wah berarti LPDP lebih mudah. Belum tentu. Bisa jadi ada orang yang ditolak LPDP dapatnya AS. Ada yang ditolak LPDP dapatnya Fulbright dan lain sebagainya. Jadi kita nggak ngerti di mana kita nanti akan diterima. Maka untuk memperbesar peluang, ada peluang beasiswa dan Anda eligible, apply. Kemudian diversifikasi sama kayak investasi. Jadi Anda coba nih, besok pemerintah, swasta, luar, dalam, dicoba semuanya selama Anda eligible. Kemudian sesuaikan dokumen, CV. Oh, dalam negeri. Dia mintanya bahasa Indonesia. Tulis bahasa Indonesia. Oh, mintanya luar negeri. Tulis bahasa Inggris. Kayak gitu. IC juga sama. IC-nya dia mintanya apa? IC kontribusi. Oke, silahkan bikin IC kontribusi. IC-nya tentang rencana studi. Tulis tentang rencana studi. Jadi, dokumen-dokumen yang diminta itu pasti berbeda-beda. Oleh karena itu, sesuaikan. Kemudian kelola waktu, manajemen waktu. Supaya apa? Jangan sampai nanti ada beasiswa yang terlewat. Nah, nanti di apa? Grup WA nanti akan saya share list beasiswa setahun itu nanti kira-kira apa saja supaya nanti teman-teman bisa ambil. Kemudian ini ya. Jadi yang membedakan yang sukses sama yang gagal ini adalah pantang menyerah. Saya punya beberapa student yang dia apply satu kali gagal, dua kali gagal, ketiga dia baru berhasil. Sama beasiswanya LPDP. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengevaluasi.
Kemarin kira-kira salahnya itu di mana? Nah, ini adalah 7 item yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan beasiswa. Nah, misal nanti ada beasiswa LPDP secara spesifik, AAS dan sebagainya, Anda silahkan cari banyak sekali di internet. Nah, nanti saya akan berikan webinar lanjutan terkait beasiswa. Nanti kita mungkin akan membahas secara spesifik beasiswa per beasiswa. Nah, ini bagian yang pertama yaitu bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Oke, sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Oke, perhatikan ya. Jadi untuk pertanyaan yang nanti saya jawab adalah pertanyaan yang terkait dengan substansi, ya, bukan administrasi. Contoh nih, administrasi itu bagaimana? Administrasi itu misal Anda tanya, kalau beasiswa AAS itu mintanya TOEFL-nya berapa? Ini kira-kira administrasi atau substansi? Apa administrasi ya. Kalau kayak gitu, bagaimana caranya? Anda tinggal googling aja. Ya. Syarat TOEFL ITP beasiswa AAS. Nanti muncul. Nah, itu administrasi. Nah, nanti yang saya jawab apa? Yang berupa substansi. Kira-kira kalau saya mengangkat masalah kayak gini menarik enggak? Ya, itu nanti masuk di substansi. Oke, ini ada pertanyaan yang pertama dari Kak Yulianti. Bagaimana mengenali suatu yang kita anggap masalah itu otentik? Alat ukurnya apa? Alat ukurnya adalah Anda jujur. Dari mana jujur itu nanti? Saat wawancara. Jadi saat wawancara nanti Anda akan mendapatkan seorang psikolog yang nanti akan menginterview Anda. Jadi kira-kira apakah ini masalahnya otentik atau tidak? Gitu ya. Kemudian kalau LPDP ada yang bisa di atas 3 enggak, sir. Oke. Untuk yang untuk usia itu masuk di administrasi. Jadi nanti silahkan Anda cari di websitenya LPDP. Karena ini masalah administrasi. Nah, kenapa saya nggak jawab? Karena saya nggak ngerti aturan yang terbaru itu seperti apa. Yang saya jelaskan di sini adalah secara holistik. Mereka itu mintanya apa. Gitu ya. Oke, nah ini informasi bahwa oke, ini summary-nya ya. Kenali jenis target beasiswamu, siapkan masalahnya, kemudian siapkan dokumen sejak dini, kuasai bahasa Inggris, Anda mau ambil TOEFL atau IELTS. Kemudian tulis rencana secara detail, petanya seperti apa, cari rekomendasi dari orang yang tepat, aktif mencari, sama apply ke banyak tempat. Nah, ini adalah summary dari what you have to do untuk mendapatkan beasiswa. Nah, nanti habis ini saya akan masuk ke masalah mencari kerja. Tapi sebelumnya saya informasikan bahwa terkait dengan preparation di Royal English, kita ada TOEFL preparation. Jadi kalau teman-teman sudah expired TOEFL-nya, Anda bisa ikut kelas TOEFL preparation tanggal 1 sampai 12 Mei. Kemudian ada TOEFL ITB Advance yang ini nanti akan kita adakan 12 Mei. Kan LPDP kan bulan Juni kan. Ini cocok sekali bagi teman-teman yang akan ikut TOEFL beasiswa LPDP. Biayanya berapa? Kalau Anda alumni, maka Anda biayanya cuma 99.000. Kemudian kita ada scholarship bootcamp. Ini adalah pelatihan mendaftar beasiswa khususnya LPDP. Nah, di beasiswa ini nanti saya akan menjelaskan tentang detail LPDP seperti apa, serta nanti akan kami bantu merevisi IC-nya sampai benar-benar siap. Dan ini proven ya. Di 2022, 2023 kami alhamdulillah bisa meloloskan sekitar 50 peserta. Ya, sampai 2024. Ya. Nah, di 2025 ini teman-teman kemarin baru lolos tes bakat skolastik. Jadwal wawancaranya belum. Ya, jadi saya belum bisa mengupdate kira-kira berapa orang yang sudah lulus. Ya, ini untuk yang preparation.
baik yang TOEFL, baik yang TOEFL ITP maupun yang scholarship bootcamp. Oke. Sekarang ini ada beberapa pertanyaan lagi, coba saya cek. Dari Mas Ibrahim. Yang masalah ini apakah tentunya berkaitan dengan masalah personal atau akademik kuliah juga? Gimana nih? Oh, masalah ya. Masalah yang Anda akan angkat dia itu adalah masalah yang dia terkait dengan masyarakat dan Anda ingin menyelesaikan. Ya, Anda ingin menyelesaikan. Contohnya, bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Jadi Anda ini adalah seorang guru. Ya. Nah, guru apa misal? Guru matematika. Ternyata orang Indonesia kemampuan matematikanya ini saya sangat ini apa rendah. Nah, Anda mau menyelesaikan masalah di situ, disitulah masalah matematika Anda angkat. Gitu ya. Jadi ini terkait dengan masalah publik yang Anda selesaikan dengan mengambil mata kuliah itu. Contohnya apa saya? Saya menyampaikan bahwa kemampuan bahasa Inggris orang Indonesia itu rendah. Oleh karena itu, saya mengambil S2 pendidikan bahasa Inggris untuk apa? Menyelesaikan masalah itu. Jadi harus linier masalah dengan mata kuliah yang diambil. Kemudian dari Kak Eva, ini ya, kalau untuk apa namanya beasiswa apa yang cocok nanti akan saya berikan alat ya, website untuk ngecek ini beasiswa apa yang cocok. Kenapa? Karena ini personal. Jadi saya nggak ngerti nih, Anda cocoknya apa, nanti Anda bisa pilih dari link yang nanti akan saya bagikan. Kemudian kalau bootcamp sama ya, ini harganya 399. IELTS preparation nanti insya Allah di tanggal belasan Mei nanti kita akan buka. Kemudian dari Kak Abdullah, saat tes substansi LPDP dan gagal, bagaimana kita mengevaluasi kekurangan kita saat tidak lolos substansi? Nah, nanti saat Anda mengikuti scholarship bootcamp, kita nanti bisa konsultasi dan bisa memberikan feedback kira-kira ini kurangnya di mana. Karena dengan praktek wawancara di scholarship bootcamp nanti akan ketahuan ini kurang powerfulnya di mana. Nah, apa yang membuat aplikasi beasiswa itu nanti diterima? Ada banyak aspek. Nah, banyak aspeknya itu nanti salah satunya adalah masalah dan apakah studi Anda ini benar-benar menyelesaikan masalah atau tidak. Gitu ya? Oke. Sudah untuk beasiswa ada pertanyaan lagi. Bootcamp untuk yang besok ini secara umum dia akan LPDP. Tetapi saya juga akan membuka konsultasi bagi teman-teman yang akan mengambil beasiswa non LPDP. Contoh nih, periode bootcamp sebelumnya ada satu peserta yang dia tidak ngambil LPDP. Dia ngambil beasiswa dari kampus ke Taiwan. Ya. Jadi sampaikan saya mau ke Taiwan bla bla bla, minta wawancara, minta praktek wawancara. Alhamdulillah kita praktek dan alhamdulillah kemarin dia shift mendapatkan beasiswa S3. Nah, dia ngobrol lagi nih. Dia akan mengambil beasiswa S3 di negara lain. Siapa tahu nih, dua-duanya lolos, dia tinggal pilih. Kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu, saya siap untuk yang selain LPDP. Jadi nanti kita fokusnya di LPDP, tapi nanti kalau ada yang non LPDP, nanti tetap akan kita berikan panduan. Itu ya. Ini pertanyaan yang bagus dari Dokter Mira. Apakah rekomendasi dokter harus dari direktur S tempat kita kembali mengabdi? Oke. Rekomendasi ya, itu adalah orang yang mengerti Anda. Jadi kalau misal direkturnya itu nggak ngerti Anda, ya jangan. Atasan Anda. Itu yang paling cocok. Tapi kalau direkturnya kenal dekat dengan Anda, dia pernah mengerjakan proyek bersama dengan Anda, itu sangat bagus. Ya. Jadi dari sisi apa sisi jabatan dia dapat, sisi kekuatan anak reasonnya juga dapat. Kemudian dari Ibrahim, untuk beasiswa ini yang ingin fokus dari beasiswa dalam negeri apakah boleh juga? Boleh ya. Anda bisa coba dua-duanya. Kemudian
Oke. Dokter Mira kemarin nggak jadi apply karena nggak kasih rekomendasi karena saya tidak terima spesialis. Saya tidak terima. Oke, nanti bisa chat ke saya ya, Dokter Mira terkait masalah ini. Kalau nggak salah sudah, tapi mungkin saya lupa. Apply BPI kira-kira cocok nggak ikut bootcamp? Ya, semua beasiswa itu nanti bisa ikut scholarship bootcamp. Kenapa? Karena akan kita ajari pola secara umum, kemudian nanti kita akan spesifikasikan ini kira-kira arahnya kemana. Jadi nanti di scholarship bootcamp Anda nggak harus beasiswa LPDP, ya. Tapi karena bulan depan itu mendekati LPDP dan LPDP yang paling banyak, maka kita arahkan teman-teman untuk mencoba LPDP. Bagaimana kalau non LPDP? Silakan. Nanti tinggal konsultasi secara personal, IC dan lain sebagainya. Gitu ya? Oke, any other question? Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke kerja. Yes, fully funded uang saku. Oke, selanjutnya ya ke kerja. Hmm. Oke, nah kerja ini juga jangan dikesampingkan. Wah, saya fokus beasiswa deh, ngapain kerja? Jangan. Ya. Jadi gini, untuk mendapatkan pekerjaan kita ada pilihan. Satu, sebagai pekerja yang digaji perusahaan, sebagai wira swasta yang punya usaha sendiri, atau kalau saat ini ya ada namanya content creator. Ya, kalau dulu kan cuma bekerja sama wira swasta, sekarang ada content creator. Nah, sekarang saya akan jelaskan. Ya. Jadi pada dasarnya, kalau Anda mau bekerja, ini tentang memilih jalan. Apakah Anda mau jadi pekerja profesional, dokter, karyawan, gitu ya? Apakah Anda mau menjadi pengusaha? Ataukah Anda menjadi seorang content creator? Nah, bagaimana kalau tiga-tiganya dilakukan? Oh, boleh. Oke, tinggal waktunya cukup atau tidak. Oke, yang pertama, bagaimana cara saya supaya saya ini bisa menemukan yang cocok? Yang pertama adalah kenali diri Anda sendiri. Kenalinya bagaimana? Jadi cek, saya ini sukanya apa sih? Kayak gitu. Kemudian tentukan tujuan. Tujuan hidup saya itu apa? Kemudian kalau sudah tingkatkan skillnya, bangun portofolio bukti karya. Contoh seperti ini. Kenali diri. Wah, kayaknya saya ini kalau ngajar itu bisa mengajar dan bisa dipahami oleh student saya. Wah, kayaknya cocok nih ya saya jadi pengajar. Oke, tik, saya dapat. Kemudian saya tentukan tujuan. Tujuan saya ngajar ini apa? Ngajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris untuk apa kira-kira? Oh, bahasa Inggris untuk ujian, untuk IELTS, untuk TOEFL. Oh, saya dapat tujuan. Tik. Kemudian tingkatkan skill nih. Wah, kalau saya jadi pengajar, saya harus S2 nih. Kalau bahasa Inggris ya harus di Inggris. Kalau saya fokus ke IELTS, saya harus menjadi certified trainer. Oh, berarti ini saya tingkatkan skill. Bangun portofolio bukti karya. Saya mendirikan Royal English. Saya kasih nih. Oke, ini student saya nih. Dia dapat skor sekian. Ini student saya nih. Dia dapat beasiswa LPDP. Bangun portofolio. Networking. Bangun koneksi. Saya kerjasama dengan berbagai lembaga, dengan kementerian. Jadi inilah adalah langkah awal. Kenali diri Anda ini kira-kira cocoknya apa. Kemudian kalau Anda memutuskan untuk bekerja di perusahaan, ya berarti Anda harus sering-sering ngecek lowongan kerja di mana. Banyak sekali. Anda bisa job street, itu banyak sekali. Kemudian LinkedIn, ya. Kemudian apply banyak lowongan. Kemudian Anda perbanyak skill tambahan yang bisa support Anda. Jadi kalau Anda memilih, oke, saya mau jadi karyawan, yang dilakukan ini. Jadi CV, lamaran harus menarik, apply banyak lowongan, lihat di job street, kemudian latihan interview public speakingnya, perbaiki LinkedIn-nya. Karena LinkedIn ini menjadi syarat untuk mendapatkan kerja. Kemudian, tips tambahan untuk bekerja, fokus di bidang yang Anda sukai. Anda sukanya apa? Pendidikan, ya sudah pendidikan. Tak kuasai. Upgrade skill. Kemudian aktif di komunitas profesional. Contohnya apa? LinkedIn. Itu baik sekali.
Kemudian konsisten cari peluang. Oke, saya akan mencari peluang-peluang terkait dengan mengajar bahasa Inggris. Nah, itu adalah tips tambahan untuk yang bekerja. Kemudian kalau wira swasta bagaimana? Nah, ini tips dari saya untuk wira swasta. Teman-teman kalau mau menjadi wira swasta, hindari kalau bisa ya, hindari yang menggunakan modal besar atau kalau bisa ini modelnya kecil atau enggak ada. Atau misal modalnya pengetahuan aja. Ya, cari yang kayak gitu. Contoh yang modal besar itu apa? Anda mendirikan rumah makan. Wah, sewa tempat, bangun tempat, dapur, SDM, cari chef. Wah, itu banyak sekali. Nah, itu nanti resikonya besar. Tapi kalau dengan ide bisnis kecil ya, yang modalnya kecil, yang hampir modalnya nggak ada, itu nanti Anda bisa memulai. Contoh ya, yang modal kecil. Anda menjadi reseller. Reseller itu apa sih? Jadi kelihatannya ini sepele. Ya. Yang pertama apa? Temukan masalah. Jadi kunci dari bisnis adalah temukan masalah. Yang kedua, temukan solusi. Contoh, sekolah-sekolah itu banyak yang tidak mengerti event organizer penyelenggara liburan. Dan kalau mereka menyelenggarakan liburan ini kadang-kadang kena penipuan. Oke, yang kedua, Anda melihat banyak bis-bis pariwisata yang nggak dapat order. Oh, berarti satunya bingung mau pesen di mana, satunya bingung ini siapa yang pesen. Maka Anda menjadi penengahnya, menjadi maklarnya. Apakah pakai modal ini uang? Enggak. Tapi dia pakai modal koneksi hubungan. Nah, ini Anda pertemukan, ini nanti kalau deal Anda akan mendapatkan profit. Nah, kalau ini Anda konsisten di sini, ini akan menjadi perusahaan yang besar dengan cara Anda menjembatani antar sekolah sama perusahaan bis. Ya sudah, berarti Anda menyelesaikan masalah, menemukan masalah, memberikan solusi. Ya, buat rencana sederhana, bangun branding. Contohnya apa saya? Branding saya apa? Oh, saya uh, test preparation, persiapan tes bahasa Inggris kayak gitu. Adaptasi pasar, pasar mintanya apa? Dipelajari. Nah, ini kalau mau menjadi wira swasta seperti itu, dan saran saya apa? Hindari modal yang besar, kalau bisa zero modal. Bagaimana caranya? Googling, banyak sekali idenya. Kalau menjadi konten kreator ya, misal Anda kan pasti suka YouTube, Instagram kayak gitu, itu juga menjadi peluang. Nah, tentukan misinya ini, topiknya apa yang mau Anda angkat. Misal, saya suka kesehatan, ya sudah Anda fokus di kesehatan. Memang ini butuh proses. Jadi konten kreator, wira swasta, pekerja ini butuh proses. Nah, proses inilah yang harus Anda lalui. Kuncinya apa? Disiplin, konsisten, dan terus mencari info-info terbaru. Ini nanti yang akan menjadi alat Anda untuk mendapatkan kerja. Jadi kalau tanya peluangnya banyak sekali. Cuma Anda mau melangkah atau tidak. Kalau misal merasa tidak mengetahui tentang hal tersebut, Anda bisa googling ya. Anda bisa tanya di internet kira-kira apa yang perlu Anda tahu. Misal nih, trennya pekerjaan guru bagaimana di Indonesia saat ini. Kita cari aja informasi-informasinya supaya apa? Anda semakin ngerti. Oh, saya kayaknya harus gini kayak gini dan seperti itu. Kalau sudah ya, Anda sudah menemukan dari tiga itu maunya kemana, Anda cari orang yang menjadi role modelnya. Misal menjadi konten kreator. Siapa role model saya? Kayak gitu. Oh, ini dia kesehatan. Ya sudah, Anda tiru itu. Oh, saya mau menjadi seorang wira swasta. Di bidang apa misal? Oh, saya mau di bidang pendidikan. Anda mau niru siapa? Kenapa? Karena dengan meniru seseorang itu nanti akan mendekatkan kepada keberhasilan. Misal bekerja, oke. Kalau bekerja, kira-kira saya bekerja di bidang apa? Apa yang harus saya siapkan? Itu nanti Anda bisa dapatkan semuanya dari Intra. Jadi informasi banyak sekali. Oke, sekarang saya buka sesi tanya jawab.
Oke. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Ada recordingnya ada. Ya. Kemudian saya tapi mau apply beasiswa ada yang dalam negeri lebih baik saya mengejar TOEFL ITP lagi atau channel ke TOEFL IBT atau saya lebih saja dengan pertimbangan waktu lebih baik. Oke. Kan tes lagi. Nah, oke. Jadi kalau Anda memang dari KAKL, kalau Anda memang maunya luar negeri ya Anda harus ambil IELTS. Jangan ambil ITP. Gitu ya. Kemudian hmm, nah, ini dari Dokter Mira. Ini adalah pertanyaan administrasi. Jadi Anda nanti bisa cek di laman LPDP. Karena setiap tahun kebijakan itu bisa berbeda. Dan saya nggak ngerti untuk yang administrasi. Yang saya sampaikan adalah yang bagian substansi. Gitu ya? Oke. Ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita nanti nggak ngerti apakah kita nanti dapatnya beasiswa, kita nanti dapatnya kerja. Kita nggak ngerti, ya. Dan masing-masing dari kita punya masalah sendiri-sendiri. Saya punya masalah sendiri, Anda punya masalah sendiri. Yang membedakan kita semua adalah respon kita terhadap kegiatan kita sendiri-sendiri. Saya punya masalah, Anda punya masalah, gimana responnya? Oh, saya responnya adalah saya optimis. Saya meskipun bla bla bla, saya optimis, saya akan mencari beasiswa, saya akan mencari kerja, dan saya akan berjuang untuk ini. Kenapa? Karena yang bisa memperjuangkan ini adalah saya sendiri. Oh, saya kemarin apply gagal. Responnya bagaimana? Anda mau merevisi, apply lagi, atau udahlah, nyerah aja deh. Kayak gitu juga silakan. Jadi, sekali lagi pesan saya apa? Kalau Anda mau sukses, perjuangkan apa yang Anda mau inginkan. Jadi, rumusnya adalah pain sama gain ini akan bersama-sama. Ya, pain sama gain ini akan bersama-sama. Saya mau pain dulu, berarti habis pain akan dapat gain. Saya mau gain dulu. Kalau mau gain dulu apa yang didapatkan? Nyaman. Ya. Orang tidur itu nyaman nggak? Oh nyaman. Orang santai nyaman? Oh nyaman sekali. Ngapain belajar IELTS? Ngapain belajar TOEFL? Ngapain nguber beasiswa? Ngapain cari kerja? Santai aja. Kita ngopi, kita santai-santai, kita tiduran. Itu namanya gini. Tapi ke depan apa? Anda pain. Kenapa pain? Anda nggak mempersiapkan masa depan Anda. Jadi, future is design, not just gifted. Bahwa masa depan itu harus dipersiapkan, bukan menunggu nanti saya dapat anugerah, saya nanti dapat apa namanya rezeki gitu. Ya memang husnudzon itu baik ya, tetapi harus ada pin yang kita lakukan untuk mendapatkan gain dimanapun. Anda mau kerja, pin dulu, ya. Anda mau beasiswa, pin dulu. Saya dulu waktu itu tahun 2009, saya ingat saya daftar CPNS ke Menlu. Di mana? Di Jakarta. Ya, di Jakarta ini. Jadi tesnya langsung di Jakarta. Dan tesnya itu 4 kali. 4 kali offline semua di Jakarta. Waktu itu saya habis lulus. Nggak punya duit. Akhirnya Pak cari pinjaman. Saya naik pesawat ke Jakarta. Tes. Hari pertama. Nah saya berdoa. Kalau memang ini rezeki saya, tolong lancarkan sampai selesai. Tapi kalau ini memang bukan rezeki saya, tolong gagalkan di tes pertama. Ternyata benar, di tes pertama saya gagal. Saya langsung, oh berarti ini bukan rezeki saya. Nah, saya dapat P-nya dulu. Nah, saya nggak ngerti nih, saya nanti jadinya PNS, saya nanti jadinya guru, saya nanti dapatnya beasiswa, saya nggak ngerti. Tapi apa yang saya lakukan? Saya coba semuanya. Yang terukur tentunya ya. Jadi jangan sampai Anda misal, saya mau jadi pengusaha, saya nggak punya duit, oh saya hutang apa ratusan juta seperti itu jangan. Kenapa demikian? Anda cari yang eligible, yang Anda mampu melakukannya. Gitu ya. All in all, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar ini. Pesan saya adalah itu tadi ya, Anda harus memperjuangkan masa depan kalian karena kalianlah yang nanti yang akan merasakannya sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti rekamannya akan saya bagikan di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam semuanya.